Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sekalian baik-baik aja ya. Oke, di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang yang namanya metode note taking atau enggak metode mencatat ya. Mungkin di beberapa atau enggak di video sebelumnya kita ngebahas tentang yang namanya membaca ya, dan ada tingkatannya kayak gitu. Nah, sekarang kita fokus kepada yang namanya mencatat. Karena umumnya orang itu setelah membaca suatu hal atau enggak observasi suatu hal, dia umumnya ingin merekam dan bisa mengingat itu semua kan gitu loh. Makanya dia mencatat gitu loh. Nah, mencatat itu emang secara pengertian adalah upaya seseorang dalam mengolah informasi ya kan yang abstrak setelah dia membaca atau melihat ataupun merekam informasi melalui panca inderanya ya. Dia olah informasi tersebut yang absurd tersebut dan dia rekam di situ, dan dia ingin mentransformasikan informasi yang tadi yang sudah direkamnya itu ke dalam bentuk suatu tulisan gitu kan, atau enggak suatu pola-pola tertentu gitu kan yang bisa dia baca gitu kan di kemudian hari, seperti itu. Jadi sederhananya adalah mencatat itu adalah tindakan merekam informasi, mengolahnya dan menjadikan itu dalam suatu bentuk tulisan atau gambar atau pola-pola tertentu. Itu pengertian tentang mencatat. Nah, mencatat ini penting banget ya gitu kan, karena kita mesti ketahui gitu kan, faktanya mencatat itu adalah sebelum kita ngebahas mencatat, faktanya pada diri manusia adalah manusia itu punya kecenderungan lupa ya, melupakan informasi apa yang sudah dia rekam gitu kan, sekitar porsinya 50%. Jadi seseorang itu akan melupakan informasi yang sudah dia rekam itu sejumlah kurang lebih 50% lah dalam kurun waktu 24 jam kayak gitu. Jadi hari ini dia udah belajar A gitu kan, bla bla bla, 24 jam kemudian 50% apa yang sudah dia pelajari dari total semuanya itu akan hilang gitu, atau lupa gitu. Dan dia akan melupakan sekitar kurang lebih 80% gitu kan dalam kurun waktu 2 minggu. Hari ini belajar A, 2 minggu berikutnya sekitar 80% dia akan melupakan. Ini menurut penelitian ya gitu. Dan sekitar 90 atau enggak 95% apa yang sudah dia pelajari itu akan dia lupakan dalam kurun waktu sekitar 1 bulan gitu. Ya. Hari ini belajar B gitu kan, 1 bulan berikutnya ya dia lupa. Dalam catatan, jikalau dia tidak mencatat gitu. Ini mesti harus disoroti. 50% tadi akan lupa dalam kurun waktu 24 jam, 80% akan dilupakan dalam kurun waktu 2 minggu, serta 95% akan dilupakan dalam kurun waktu 1 bulan jikalau seseorang itu tidak mencatatnya gitu. Jadi akan sangat kemungkinan besar lupa kalau orang itu tidak mencatat ya, makanya mencatat itu penting gitu loh. Mencatat itu akan membantu kita dalam melihat secara umum topik, informasi atau enggak pembelajaran yang sedang kita lakukan gitu. Selanjutnya adalah itu akan mempertajam retensi kita. Aku sudah pernah bahas tentang yang namanya retensi, bukan gitu loh. Bahwasanya retensi ini adalah kemampuan otak kita dalam merecall informasi yang sudah pernah kita rekam sebelumnya gitu loh. Nah, mencatat itu adalah suatu pengulangan gitu kan, atau memunculkan suatu makna juga gitu kan. Itu salah satu faktor retensi ya. Nah, dari situ gitu kan, dari mencatatnya maksudnya retensi itu akan sangat dipertajam gitu. Jadi kemampuan otak kita dalam mengingat cukup bagus di situ. Dan mencatat itu juga menstimulus daya konsentrasi juga gitu. Jadi ini adalah suatu hal yang cukup penting dalam mencatat. Tapi teman-teman perlu ketahui juga gitu kan, ketika mau merekam informasi gitu kan, apapun itu ya informasinya, entah itu dari textbook atau dari video kah, atau melihat secara langsung atau enggak dari panca indera kita, ya tidak semua hal itu harus dicatat atau enggak dituangkan dalam bentuk tulisan gitu loh. Jadi kita mesti fokus saja kepada yang namanya hal-hal yang begitu penting terhadap apa yang ingin kita rekam gitu loh. Rangkaian kegiatan kita atau enggak rangkaian pembelajaran kita, rangkaian bacaan dalam buku gitu kan, atau dari media yang lain gitu kan, itu kan begitu banyaknya gitu kan, sehingga banyaknya tersebut tidak perlu dituangkan sepenuhnya gitu atau seluruhnya. Kita fokus saja ketika kita membaca, observasi atau enggak kita melihat, mendengar atau apapun itu ya, kita fokus saja kepada hal yang penting gitu loh. Dari hal yang penting tersebut baru kita rekam di otak kita gitu kan.
ya. Setelah itu baru kita tuangkan dalam bentuk tulisan atau gitu kan. Nggak masalah kita ambil aja semuanya, kita rekam semuanya gitu kan, kita baca semuanya, kita lihat semuanya. Saya tuh di otak gitu kan. Nah, kita baru olah gitu kan. Tadi gimana ya? Oh, tadi gini, tadi gitu dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, ketika di otak itu kita tahu yang ini, yang itu dan lain sebagainya, baru kita catat di yang namanya buku catatan kita gitu loh. Terserah gitu kan. Tapi kalau aku pribadi sih fokus aja yang penting di awal gitu kan. Karena itu tidak akan membuat kita bekerja 2 atau enggak 3 kali gitu. Jadi langsung saja fokus yang penting di awal, saya itu langsung catat itu di buku catatan. Itu akan jauh lebih baik sih. At least nggak wasting time seperti itu. Terus kita bisa tidak harus dalam bentuk tulisan ketika mencatat ya. Tulisan dalam artian alfabet ya gitu. Tapi kita bisa juga yang namanya membuat itu dalam bentuk pola-pola tertentu atau enggak gambar-gambar tertentu. Jadi atau enggak bisa dikombinasikan dalam artian tulisan dan juga pola-pola atau gambar-gambar tertentu ya. Sesuai dengan interest kita gitu loh. Jadi usahakan dalam mencatat itu memang membuat yang kita catat itu semenarik mungkin gitu loh. Makanya bisa dibumbui dengan namanya gambar, pola gitu kan. Atau enggak warna gitu loh. Atau bentuk tulisannya juga mungkin unik gitu loh. Jadi kita mesti punya kreativitas itu dalam mencatat ya. Karena akan jauh lebih mudah kita masukkan nantinya informasi tersebut ke dalam memori jangka panjang kita gitu loh. Ya. Jadi dalam mencatat perlu juga kreativitas ternyata dengan cara membuatnya dalam konteks sesuatu yang unik seperti itu ya. Gunakan simbol, tulisan yang yang enggak harus nyeleneh sih, tapi tulisannya itu unik aja gitu kan. Atau enggak berbeda lah gitu. Pakai warna juga gitu kan. Dan juga sih perlu kita sedikit soroti juga ketika mencatat adalah hal-hal atau istilah-istilah yang tidak kita ketahui gitu ya kan. Kita lagi melihat misalnya atau enggak ngebaca tentang yang namanya tema tentang atau topik tentang namanya kesehatan, sementara kita nggak tahu tentang kesehatan gitu. Secara umum kita tahu gitu, tapi ternyata ada istilah tertentu yang kita tidak tahu. Dan mesti kita soroti itu juga gitu. Kita tulis itu dan kita cari tahu maknanya. Karena itu adalah sesuatu yang baru buat kita. Sebelumnya kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu, kita harus cari tahu gitu kan. Jadi kita catat dulu, setelah mencatat kita baru cari tahu pengertiannya seperti apa. Nggak harus semua sih gitu kan. Mungkin banyak hal yang tidak kita ketahui ketika kita mendapati suatu topik baru gitu kan. Tapi emang hal yang tidak kita ketahui itu nggak harus semuanya kita soroti, hanya beberapa saja. Itu jauh lebih baik sih gitu. Dan setelah kita mencatat, kita cari tahu pengertiannya seperti apa. Nah, selanjutnya kita bahas tentang metode ya. Metode mencatat ini sebenarnya banyak banget gitu loh. Tapi yang menjadi sorotan utama pada video kali ini adalah tentang yang namanya ada yang namanya charting method atau metode charting ya gitu. Terus ada juga metode Cornell method, ada juga yang outline method, sama yang terakhir ada juga mind map method. Aku biasanya pakai mind map method. Untuk metode mencatat ini tentang yang tadi ya mind map, outline, Cornell sama charting method, teman-teman bisa ketahui secara langsung di ebook yang sudah aku sediakan di Instagramku ya. Ada di link bioku. Jadi teman-teman langsung aja ke sana, lihat, download, dan itu gratis. Jadi metode mencatat ini penting banget ya, karena itu cara kita dalam menyusun atau menstrukturkan yang namanya informasi yang ingin kita tuangkan dalam bentuk tulisan tadi gitu, atau enggak pola-pola atau gambar-gambar itu. Jadi enggak acak-acakan, karena kalau acak-acakan juga kita bingung kan gitu loh. Jadi untuk informasi absurd tadi terus tertuang dalam tulisan dalam bentuk yang sistematis, nah pakai caranya apa gitu ya, pakai mind map tadi, pakai namanya outline method tadi, pakai yang namanya charting dan juga Cornell method tadi, dan begitu banyak yang lainnya. Artinya metode itu untuk menstrukturkan informasi yang begitu absurd gitu kan, sehingga kita bisa yang namanya secara mudah menyerap informasi dari catatan tersebut atau menyederhanakan dari catatan tersebut. Well, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.